Selamat hari Minggu Bapak Inang, jemaat yang terkasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai dari Allah Bapa yang mengatasi akal, pikiran, dan hati kita untuk mendengarkan, memahami, dan melaksanakan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan dan daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Inang Hasoman Nama Poso, kita pernah mendengarkan nyanyian rohani dari Kidung Jemaat 333, ciptaan Estarigan tahun 1983. Pada ayat 1 liriknya seperti ini. Sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit. Hewan ternak sudah habis karena terpaksa aku jual. Bapak Inang, kedengarannya sedih sekali lagu ini ya. Lagu ini menceritakan tentang keluhan seorang umat Tuhan yang mengalami kesusahan akibat gagal panen, cuaca yang tidak bersahabat, wabah penyakit yang membuat ekonomi jatuh, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bukan, kalau lagu ini tidak berhenti pada bagian itu saja. Ada bagian yang selanjutnya. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh, Tuhan Allah kekuatanku. Wah, ternyata pengarang lagu ini bersaksi bahwa di balik kesusahan yang dialami, ada pengharapan yang sangat kuat. Dalam keadaannya yang sedang down, ia percaya ada kekuatan Tuhan Allah yang menopangnya. Luar biasa. Sukaria di balik kesusahan. Ini juga yang dialami Raja Daud dalam perjalanan hidupnya. Mazmur yang kita baca tadi adalah merupakan doa dalam kesesakan Daud. Daud, seorang raja kedua di Israel, menggambarkan kesesakan yang dialaminya. Ia mengatakan bahwa ia menderita bagaikan kerongkongan yang kering, seperti berada dalam lumpur dan gelombang air yang menghanyutkan. Tetapi dalam keadaan yang sesak tersebut, nas ini membuktikan bahwa Daud tetap menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Dasar dari keinginan untuk berdoa dan memuji Tuhan adalah karena ia yakin bahwa Allah akan menyelamatkan dan akan terus membangun kota-kota yang mereka diami. Hal ini perlu kita lakukan juga dalam menghadapi situasi yang kita hadapi berdasarkan teks kita, yaitu dalam ayat 31 dan ayat 32, kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah melalui nyanyian dan pujian yang memuliakan namanya. Begitu juga pada ayat ke-33 dan 34, kita tetap memuji Tuhan dari hati yang paling dalam dan dengan ketulusan hati kita. Kita lihat pemazmur meyakini bahwa keselamatan itu hanya mereka minta dari Tuhan,
Dan mereka yakin bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah hidup-hidup orang yang dikasihinya. Dan itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Oleh karena itu, ia mengajak kita juga datang kepadanya, temui dalam saat teduh kita, dalam doa kita, dan mengenali Tuhan melalui perkataan dan firman-Nya. Mazmur ini diakhiri dengan Daud memuji Tuhan dan bersyukur atas keselamatannya. Sungguh mengesankan, Raja Daud tetap berterima kasih dan bertahan walaupun di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Tuhan menginginkan juga hati yang tetap bersyukur kepadanya. Dalam ayat 35, Raja Daud memanggil semua makhluk untuk memuji Tuhan. Pada ayat-ayat terakhir, Daud berbicara tentang pembebasan Sion dan pembangunan kota-kota Yehuda. Ia menunjuk kepada Yerusalem yang baru. Katanya keturunan hambanya akan mewarisinya dan mereka yang mencintai namanya akan hidup di dalamnya. Ini merupakan janji ke depan yang digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Terlepas dari penderitaan yang dialami dan terlepas dari pencobaan yang datang dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita memiliki rumah di Sion, di rumah Allah yang kekal itu, yaitu dalam kerajaan Allah. Tuhan akan terus memberkati kita, terus mencintai kita, dan terus menyelamatkan kita bila kita terus memuji Tuhan. Kita bahkan telah diberikan berkat karunia yang besar untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Kita diberikan juga penguatan melalui epistel 1 Petrus 4 ayat 12-19. Dalam epistel ini, Rasul Petrus memberikan sikap yang harus kita lakukan dalam situasi penderitaan yang kita alami dengan tetap bersukacita. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Inang, kata dasar bersukacita dalam bahasa Yunani, yaitu makarios, muncul 2 kali di ayat ini. Yang pertama merujuk pada sukacita kekinian atau sukacita pada saat sekarang. Yang kedua merujuk pada sukacita eskatologis di akhir zaman. Orang Kristen seyogyanya terus-menerus bersukacita dan akan bersukacita selama-lamanya. Sukacita ini bukanlah penyangkalan realitas atau mengabaikan rasa sedih. Rasa sakit atau sedih itu adalah nyata. Terkadang kita merasakan sedih dan sakit. Walaupun demikian, semua rasa sakit ini harus ditaklukkan oleh kesadaran kita bahwa Allah tetap mengendalikan. Bahkan Allah tetap mengarahkan penderitaan untuk kebaikan kita. Begitu juga dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Bapak Inang dan jemaat yang terkasih, saat ini kita diancam oleh wabah virus corona yang sudah ditetapkan oleh WHO menjadi pandemi global. Kita semua mengalami kesulitan dan derita akibat dari virus ini. Namun demikian, firman Tuhan tetap menjadi dasar pengharapan bagi kita. Mazmur Daud mengajarkan kita akan keyakinan bahwa bersama Tuhan, kesesakan sekarang ini akan berlalu. Ini hanya masalah waktu. Untuk itu, kita diminta untuk terus sabar, bertahan, dan mencari kehendak Tuhan. Kita percaya Tuhan punya cara yang terbaik yang dapat bekerja dalam hidup kita. Minggu Letare mengingatkan kita untuk senantiasa bersukacita. Dalam situasi tidak nyaman dan penuh dengan penjagaan seperti sekarang ini, tetaplah bergembira dalam Tuhan. Sukacita itu ada karena kita tetap menemukan begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Begitu banyak cara Tuhan untuk membimbing kita. Sukacita itu nyata kita rasakan ketika kita menaikkan lagu pujian kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai waktu yang cukup berkumpul bersama keluarga. Ketika kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita menaikkan doa dan pujian syukur kepada Tuhan melalui nyanyian kita. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kita karena Tuhan adalah Maha Penolong. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Sebagai refleksi bagi kita, yang pertama, kita diingatkan bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu manusia bukan hanya menguasai dan memiliki dunia ini, tetapi diperintahkan untuk merawat dan memelihara alam. Dengan jalan merawat dan memelihara ciptaan Tuhan, berarti kita sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Yang kedua, kita semua menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Namun ternyata permasalahan tersebut dapat kita maknai untuk menerima kasih setia Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata,
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Permasalahan datang supaya kita dapat mengerti tentang kasih setia Tuhan. Mazmur Daud ini mengajarkan kepada kita untuk yakin bahwa bersama Tuhan kesesakan sekarang ini pasti akan berlalu. Kalaulah keadaan ini akan berlalu, tentunya kita patut untuk bersukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Yang ketiga, kita mungkin akan dihina dan dicerca, bahkan dijauhi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Namun kita percaya Allah sanggup menolong kita dan menyelamatkan kita. Sehingga jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita pasti dimenangkan. Kemenangan yang sungguh sempurna disediakan Allah bagi semua umat kepunyaannya. Asalkah kita selalu setia dan taat kepada Tuhan. Jangan biarkan kita jatuh ke dalam jurang dosa. Apapun yang kita hadapi, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah berpegang dan berharap kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan akan senantiasa berada dekat dengan kehidupan kita. Oleh karenanya tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Termasuk doa kita, permohonan kita, pastilah akan didengarkan oleh Tuhan. Tetapi biarkanlah kehendak Allah itu yang jadi dalam hidup kita. Sebab kehendak Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kelima, sikap merendahkan hati di depan Tuhan mencerminkan iman yang senantiasa mengakui bahwa Allah berada di tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dengan mengakui kekurangan dan keberdosaan kita di hadapannya. Dan kiranya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, Tuhan Allah adalah pengharapan yang pertama dan yang terutama. Sebab Tuhan Allah itu maha kuasa. Jika penderitaan itu menimpa kita, sampaikanlah kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Percayalah Tuhan pasti akan memampukan kita, memenangkan kita dari permasalahan yang kita hadapi. Sekali lagi ingatlah satu hal, biarkanlah kehendaknya yang jadi. Sebab atas kehendaknya lah berkat dan kasih-Nya akan dicurahkan. Mari kita hayati masa pasion ini dengan penuh hikmat dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Selamat bersukacita, berbahagia bersama-sama dalam Tuhan. Tetap menjaga kesehatan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan dari jarak jauh. Bapa, firman-Mu itu tetap kuat dan tetap berakar dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat kerjasama yang baik antara Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah, GKPS Ancol dan juga GKPS Cempaka Putih bersama-sama dengan HJ Production. Sehingga firman-Mu ini Tuhan bisa sampai ke hati kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah kiranya juga Tuhan Engkau yang memberkati keadaan di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menguasai dan membimbing kami semuanya supaya tetap kami Tuhan dalam perlindungan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan topangan dan semangat sehingga kami boleh Tuhan tetap berusaha untuk sehat dan bersukacita walaupun dalam masa-masa susah ini. Terima kasih Bapa, dengan doa kami ini dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa Inang Nama Poso, Jemaat GKPS Cempaka Putih, Ancol dan Harapan Indah. Selamat berletare, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.